teman-teman, perkenalkan nama saya Riki Raffisawi dan ini rekan saya yang pertama yaitu Vivian Sota Araungan dan ini rekan saya yang kedua yaitu Dion Tubelaka. Nah, pada video kami kali ini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai apa sih itu krisis keuangan internasional. Nah, dalam video kami ini ada 4 poin. Yang pertama itu apa dan bagaimana krisis itu terjadi. Yang kedua, tiga pemicu utama krisis. Yang ketiga yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang, serta yang terakhir yaitu solusi dan pencegahan global. Kita masuk ke videonya. Kita masuk pada poin yang pertama yaitu apa sih dan bagaimana krisis keuangan internasional itu terjadi. Krisis keuangan internasional atau sering disebut juga dengan krisis keuangan global atau KKG adalah suatu kondisi ketika sistem keuangan dunia mengalami gangguan besar yang mengakibatkan lembaga keuangan dan aset kehilangan nilai dalam jumlah yang besar dan dampaknya menyebar ke banyak negara. Salah satu ciri-ciri utama krisis keuangan internasional adalah hilangnya nilai aset besar-besaran berupa nilai saham, obligasi, properti, atau aset keuangan lainnya jatuh secara signifikan. Inti dari krisis ini adalah ketakutan dan penularan. Ketika sebuah bank besar atau negara gagal bayar, ketakutan menyebar dengan cepat. Investor panik dan menarik uang mereka bukan hanya dari bank yang bermasalah, tetapi dari semua bank atau pasar yang dianggap berisiko. Mekanisme kuncinya disebut juga dengan efek penularan. Bayangkan ini, krisis di negara A yang menyebabkan mata uangnya jatuh dan banknya tutup akan membuat para investor di negara B khawatir. Investor di negara B berasumsi jika di negara A bermasalah, negara B mungkin berikutnya. Mereka pun menarik modal dari negara B yang akhirnya memicu krisis serupa di sana. Krisis ini bukan hanya tentang pasar saham, ini melibatkan mata uang, bank, dan utang. Ketika ketiganya gagal serempak, ekonomi global akan secara signifikan terguncang hebat. Kita lanjut pada poin yang kedua yaitu 3 pemicu utama krisis keuangan internasional. Yang pertama itu gelembung aset, yang kedua yaitu utang yang berlebihan, yang ketiga yaitu kegagalan regulasi. Pemicu pertama itu gelembung aset. Ini terjadi ketika harga aset tertentu seperti real estate atau saham naik secara tidak realistis dan jatuh melampaui nilai fundamentalnya. Kenaikan ini didorong oleh spekulasi dan euforia pasar, di mana semua orang yakin harga akan terus naik. Masalahnya muncul ketika gelembung ini pecah. Begitu keraguan muncul dari beberapa investor mulai menjual, terjadi aksi massal atau panic selling. Harga anjlok tiba-tiba, menghapus kekayaan investor dan membuat banyak pinjaman yang dijamin oleh aset tersebut menjadi bermasalah atau macet. Kemudian pemicu kedua yang berlebihan, baik utang sektor swasta, rumah tangga dan perusahaan, utang pemerintah, jika berada di tingkat yang tidak berkelanjutan menjadi bom waktu. Pemicu utamanya adalah utang dalam mata uang asing. Jika sebuah negara memiliki banyak utang yang harus dibayar dalam dolar Amerika Serikat dan nilai mata uang lokalnya tiba-tiba jatuh, jumlah utang yang harus dibayar menjadi jauh lebih besar. Hal ini sering terjadi di negara berkembang. Ketika perusahaan atau pemerintahan gagal membayar utang, kreditor asing akan menarik semua dana, memperburuk krisis likuiditas dan kepercayaan. Pemicu ketiga, kegagalan regulasi. Banyak krisis besar muncul karena pengawasan pemerintahan terhadap sistem perbankan dan keuangan terlalu lemah. Bank-bank besar sering mengambil risiko berlebihan, misalnya berinvestasi pada instrumen keuangan yang sangat kompleks dan berisiko, karena mereka yakin pemerintah akan menyelamatkan mereka jika terjadi kegagalan atau moral hazard. Kegagalan regulasi ini menciptakan celah, memungkinkan praktik pinjaman yang ceroboh dan tidak etis, yang pada akhirnya menempatkan seluruh sistem keuangan global dalam bahaya. Berikut kita masuk ke dampak jangka panjang dan jangka pendek. Dampak krisis sangat luas dan merusak, tidak hanya di sektor finansial, tetapi juga di masyarakat. Dampak yang pertama adalah dampak finansial atau jangka pendek. Dampak jangka pendek adalah kepanikan. Nilai tukar mata uang anjlok atau devaluasi, pasar saham runtuh, dan bank-bank besar mengalami krisis likuiditas atau kekurangan uang tunai yang dapat menyebabkan kebangkrutan.
Kredit atau pinjaman menjadi sangat sulit untuk didapatkan karena bank takut untuk memberikan pinjaman. Dampak yang kedua yaitu dampak ekonomi real atau jangka menengah. Ketika kredit macet, investasi dan konsumsi domestik berhenti. Perusahaan tidak dapat meminjam untuk ekspansi dan konsumen menahan diri untuk berbelanja. Aktivitas ekonomi melambat drastis, menyebabkan negara memasuki masa resesi atau pertumbuhan ekonomi negatif. Konsekuensi paling parah dalam resesi adalah lonjak tajam dalam tingkat pengangguran, karena perusahaan terpaksa melakukan PHK massal untuk bertahan hidup. Yang ketiga adalah dampak sosial dan politik atau jangka panjang. Krisis secara signifikan meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan dan kemiskinan. Mereka yang paling rentan adalah pekerja berupah rendah dan kelas menengah, seringkali yang paling menderita dan paling lambat untuk pulih. Selain itu, krisis dapat memicu ketidakstabilan politik dan protes sosial, karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi stabilitas ekonomi mereka. Kita masuk ke studi kasus, yaitu krisis keuangan global di tahun 2008. Krisis keuangan global di tahun 2008 adalah contoh klasik bagaimana ketiga pemicu berinteraksi dan menyebabkan bencana internasional, berawal dari Amerika Serikat. Akar masalah yaitu pada bank-bank di Amerika Serikat yang memberikan pinjaman hipotek kepada nasabah yang memiliki riwayat kredit buruk. Ini adalah perwujudan dari utang yang berlebihan. Pinjaman ini kemudian dikemas menjadi produk investasi kompleks dan dijual ke seluruh dunia, memompa gelombang aset di pasar perumahan global. Untuk pemicu kegagalannya adalah dikarenakan kegagalan regulasi. Bank-bank besar mengambil risiko tanpa batas. Ketika suku bunga naik dan peminjam subprime mulai gagal bayar, gelombang perumahan pecah dan nilai produk investasi yang terkait dengan hipotek menjadi anjlok. Untuk dampak internasionalnya adalah institusi raksasa seperti Lehman Brothers bangkrut. Karena bank-bank di Eropa dan Asia telah membeli produk investasi berisiko ini, penularan terjadi seketika. Kredit global menjadi mengering, menyebabkan resesi mendalam di Amerika Utara dan Eropa, dan melambatkan pertumbuhan di seluruh dunia. 4. Solusi dan pencegahan global. Dunia belajar dari krisis besar dan respon utama berfokus pada dua area, intervensi dan reformasi. Yang pertama, intervensi lembaga keuangan internasional. Organisasi seperti Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia berfungsi sebagai pemadam kebakaran krisis. Mereka memberikan pinjaman penyelamatan darurat kepada negara-negara yang kekurangan likuiditas, tetapi dengan syarat negara tersebut harus melakukan reformasi struktural ekonomi yang ketat untuk menyelesaikan akar masalahnya. Yang kedua, reformasi regulasi perbankan. Sebagai respon langsung terhadap krisis 2008, regulasi perbankan global diperketat melalui serangkaian perjanjian yang dikenal sebagai Basel III. Basel III menetapkan standar yang jauh lebih tinggi untuk rasio modal bank, memaksa mereka menyimpan lebih banyak cadangan uang tunai sebagai bantalan untuk menghadapi kerugian tak terduga. Regulasi ini juga membatasi jumlah utang yang dapat diambil oleh bank dan mewajibkan pengawasan yang lebih ketat terhadap instrumen keuangan yang kompleks. Tujuannya agar bank tidak bisa lagi mengambil resiko sebesar sebelum tahun 2008. Solusinya adalah pengawasan yang lebih ketat, modal cadangan yang lebih tebal, dan kerja sama internasional yang lebih erat. Nah, setelah kita bedah bersama, jelas bahwa krisis keuangan internasional adalah gabungan sempurna dari tiga faktor: utang berlebihan, gelembung aset yang pecah, dan pengawasan regulasi yang lemah. Krisis ini bukan hanya sekedar angka di pasar saham, tapi adalah tragedi ekonomi yang nyata yang dampaknya terasa hingga ke meja makan setiap keluarga melalui lonjakan pengangguran dan peningkatan kemiskinan. Pesan kunci dan penutup: dunia telah membayar mahal seperti yang kita lihat pada kasus krisis 2008. Pelajarannya adalah krisis adalah siklus, namun dengan regulasi yang diperketat melalui
inisiatif seperti Basel III dan peran aktif dari IMF, kita terus belajar untuk membangun pertahanan yang lebih kuat di masa depan. Memahami krisis ini adalah kunci untuk setiap menghadapi tantangan ekonomi global berikutnya. Sekian dan terima kasih.